Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divani Sucino Sevia dengan NIM 230600388. Saya dari kelas B1 PGSD 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan dan pengelolaan kurikulum pendidikan. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu permasalahannya sebuah sekolah swasta di kota Cimahi ingin menerapkan kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal seperti budaya Sunda dan batik. Dengan standar kurikulum merdeka, tantangannya adalah memastikan muatan lokal tidak mengurangi kualitas akademik nasional dan tetap relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Nah, bagaimana analisis landasannya? Nah, untuk analisis landasannya itu ada dua bagian, yaitu filosofis dan praktis. Untuk filosofisnya itu ada dua bagian juga, yaitu humanisme dan progresivisme. Untuk humanisme sendiri itu menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan budaya dan identitas siswa. Untuk progresivisme yaitu pendidikan berbasis pengalaman dan relevansi kontekstual. Nah, untuk yang praktis, untuk yang kedua yaitu praktis, ada dua bagian juga, yaitu kurikulum merdeka dan menggunakan pendekatan tematik. Untuk kurikulum merdeka sendiri, keleluasaan untuk menyisipkan nilai lokal, dan untuk menggunakan pendekatan tematik, proyek berbasis budaya dan diferensiasi. Nah, untuk yang kedua yaitu ada rancangan program pengembangan kurikulum. Ada apa saja sih? Ada 4 bagian, yaitu ada pemetaan KD yang bisa diintegrasikan dengan nilai lokal. Yang kedua ada pengembangan modul ajar kontekstual berbasis budaya. Yang ketiga pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal. Dan yang terakhir itu kegiatan proyek budaya, misalnya membuat batik dan mengenal upacara adat. Untuk terakhir di studi kasus ini yaitu metode evaluasinya. Bagaimana metode evaluasinya? Yaitu yang pertama ada penilaian autentik, yaitu proyek, portofolio, atau unjuk kerja. Yang kedua ada refleksi diri siswa, dan yang ketiga ada umpan balik dari guru, orang tua, dan selanjutnya yaitu ada landasan dan pengelolaan peserta didik, yaitu di studi kasus yang kedua. Permasalahannya yaitu madrasah baru memiliki peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan sebagian memiliki kebutuhan pembelajaran yang khusus. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan mendukung semua siswa. Bagaimana analisis landasannya? Yaitu ada dua bagian juga. Yang pertama itu ada psikologis, yang kedua ada sosiologis. Nah, untuk psikologis sendiri yaitu mengikuti teori Maslow atau siswa perlu merasa aman dan diterima agar bisa belajar. Nah, yang kedua ada Vygotsky, yaitu pentingnya zona perkembangan proksimal dan dukungan sosial. Untuk yang kedua itu ada sosiologis. Nah, untuk sosiologisnya sendiri itu ada keadilan sosial, jadi semua siswa harus punya akses setara terhadap pendidikan. Yang kedua itu ada inklusivitas, yaitu perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi hambatan pembelajaran maupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, untuk rancangan sistem layanan peserta didiknya juga ada 4 bagian, yaitu ada asesmen awal, yaitu untuk memahami kondisi dan kebutuhan tiap siswa. Yang kedua ada program bimbingan dan konseling atau BKP yang terintegrasi. Yang ketiga ada strategi adaptasi kurikulum, yaitu materi disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar. Dan untuk yang terakhir itu ada kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Nah, ya, ada lagi, yaitu ada yang terakhir ada strategi adaptasi kurikulum. Untuk strategi adaptasi kurikulum yaitu ada yang pertama penggunaan media dan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua modifikasi tujuan belajar atau aktivitas dan penilaian. Yang ketiga ada pendampingan khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, itu untuk kurikulum yang di studi kasus yang nomor 2. Untuk slide selanjutnya yaitu ada landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di studi kasus yang nomor 3. Permasalahannya yaitu Yayasan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas guru di 3 sekolah dengan anggaran terbatas. Tantangannya adalah memberikan pelatihan dan intensif yang efektif tanpa membebani keuangan yayasan. Nah, bagaimana analisis landasannya? Nah, untuk analisis landasannya sendiri itu ada satu, yaitu landasan manajemen SDM yang berisikan yang pertama manajemen berbasis kompetensi, yaitu fokus pada peningkatan kapasitas kerja. Dan yang kedua itu ada teori motivasi Harry Beck, yaitu faktor motivasi seperti penghargaan dan
pengakuan penting. Untuk yang terakhir, pengembangan berkelanjutan yaitu investasi jangka panjang dalam kualitas SDM. Nah, selain analisis landasannya juga, yaitu yang selanjutnya ada strategi pengelolaan tenaga pendidik yang berisikan ada empat poin. Yang pertama, pelatihan microlearning atau singkat, fleksibel, dan hemat biaya atau online ataupun offline. Yang kedua, ada komunitas belajar guru atau peer teaching dan listen study. Yang ketiga ada rotasi tugas dan pengayaan peran guru, dan yang terakhir ada mentoring antar guru senior dan junior. Nah, bagaimana sih untuk sistem insentif non finansialnya? Itu ada 3 poin juga. Yang pertama ada penghargaan simbolis atau sebagai sertifikat atau papan presentasi. Yang kedua ada kesempatan pengembangan karir dan pelatihan khusus, dan yang terakhir ada pemberian peran strategi dalam kegiatan sekolah. Nah, mungkin itu saja untuk studi kasus yang saya ambil. Itu ada 3 studi kasus permasalahan. Nah, untuk kesimpulannya, pengelolaan kurikulum pendidikan atau integrasi antar kurikulum merdeka dan kearifan lokal seperti budaya Sunda dapat dilakukan melalui pendekatan yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis proyek. Untuk pengolahan peserta didik juga dalam konteks keberagaman sosial ekonomi dan kebutuhan khusus, madrasah perlu menerapkan pendekatan yang berlandasan pada psikologi, perkembangan, dan keadilan sosial. Dan untuk yang terakhir itu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu dengan anggaran terbatas, peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat dilakukan melalui manajemen SDM yang kreatif seperti pelatihan microlearning atau komunitas belajar guru dan sistem intensif non-finansial. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Nah, semoga untuk videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.